Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan apresiasi prosa fiksi. Pada kali ini, kita akan membahas dan menganalisis unsur intrinsik pada novel Laskar Pelangi. Pertama, tema. Tema utama dalam novel ini adalah pendidikan. Namun, uniknya tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri dipadukan dengan tema ekonomi. Namun, tema pendidikanlah yang paling menonjol. Yang kedua, alur. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Cerita diawali dengan dibukanya penerimaan murid baru DSD Muhammadiyah yang ada di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, yaitu timah. Belitung merupakan daerah yang menjadi tempat penambangan timah terbesar dan menghasilkan banyak sekali keuntungan. Meskipun begitu, kehidupan di sana seperti terpetak-petak antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, menuju adanya konflik. Dalam novel ini banyak sekali bermunculan masalah-masalah. Namun konflik awal yang pertama muncul adalah suasana mulai tegang karena ternyata pendaftar tidak mencukupi batas minimal siswa yang disyaratkan oleh Depdikbud Sumsel. Apabila calon siswa yang mendaftar kurang dari 10 anak, maka SD Muhammadiyah harus ditutup. Ketiga, puncak konflik. Puncak konfliknya ialah setelah ditunggu hingga siang. Ternyata jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Jumlah ini tentu saja belum mencukupi persyaratan. Hal ini tentu saja sangat mencemaskan Pak Harfan, sang kepala sekolah, dan Bu Muslimah, sang guru. Sampai pada akhirnya Pak Harfan memutuskan untuk memberikan pidato sekaligus mengumumkan bahwa penerimaan siswa baru dibatalkan. Selanjutnya, konflik-konflik lain bermunculan dari masing-masing tokoh. Namun, konflik selanjutnya yang secara garis besar melibatkan hampir semua tokoh ialah saat akan diadakannya lomba karnaval dan cerdas cermat antar sekolah. Yang keempat, penyelesaian. Saat hampir saja Pak Harfan memulai pidatonya untuk memberitahukan bahwa penerimaan siswa baru dibatalkan, seorang ibu muncul untuk mendaftarkan anaknya. Harunnya mengidap keterbelakangan mental. Nah, selanjutnya latar cerita. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini adalah sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Gantung. Yang kedua, latar waktu. Dikarenakan novel Laskar Pelangi ini merupakan novel yang menceritakan kisah nyata, meski ada bumbu imajinasi, maka latar waktu yang disampaikan pun jelas, yaitu terjadi pada tahun 1974. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana dalam novel ini beragam dikarenakan konflik-konflik yang muncul juga beragam. Ada kalanya senang, sedih, hingga cemas. Yang keempat, suasana sedih. Dan yang kelima, suasana senang, dan yang terakhir adalah suasana cemas. Penokohan dalam atau tokoh-tokoh yang berperan dalam novel Laskar Pelangi antara lain Ikal, Tabrani, Sahara, Akiong, Harun, Kucai, Lintang, Mahar, Bu Muslimah, dan Pak Harfan. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena di penceritaan novel ini menggunakan kata aku. Tokoh aku dalam novel ini diceritakan paling dominan sehingga si tokoh aku dapat dikatakan sebagai tokoh atau pelaku utama. Nah, amanat dalam novel ini sangatlah banyak. Yang pertama, jangan mudah menyerah oleh keadaan, jauhi sifat pesimis. Sebagai guru, haruslah ikhlas dalam mengajar dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Dalam novel ini diceritakan seorang guru yang begitu tinggi dedikasinya terhadap pendidikan.
Guru diibaratkan kompas yang menunjukkan kemana murid-muridnya akan pergi. Bu Buslima merupakan sosok yang menjadi guru teladan yang dengan segenap kemampuannya berjuang untuk memajukan pendidikan di sebuah kampung kecil. Sekian dan terima kasih.